Saudara, salah satu hal yang kita perlu syukuri ya, adalah juga kemajuan teknologi, saudara. Karena dengan kemajuan teknologi sebagai contoh dengan HP kita atau telepon genggam kita. Saudara, dalam satu gadget yang kita bisa pegang, genggam dengan tangan kita, taruh di kantong kita bukan cuma punya alat untuk bertelepon. Kita bukan cuma punya alat untuk bikin chat, saudara. Tapi saudara bisa foto, saudara bisa belanja online, saudara bisa apalagi saudara, punya kalkulator untuk menghitung, saudara bisa melakukan kegiatan perbankan kalau saudara punya rekening di bank dengan memakai handphone saudara dan berbagai kemajuan. Nah saudara, tapi bicara juga kemudahan-kemudahan yang kita terima karena handphone kita saudara, saya mau peringatkan juga saudara. Kita harus waspada, jangan sampai gara-gara kemajuan teknologi yang kita punya di handphone kita kehilangan perhatian. Saya ulangi lagi, kita kehilangan perhatian akan hal yang justru Tuhan perintahkan untuk kita perhatikan demi kebaikan kita. Saya mau mulai dengan tampilkan ayat ini, tolong ditampilkan. Tuhan dengan jelas mengatakan ada hal yang kita betul-betul harus perhatikan. Karena ini akan membuat saudara mempunyai sesuatu yang saudara butuhkan hidup di muka bumi, namanya mempunyai pengharapan. Nah saudara, itu aku akan berharap, saya kasih garis miring mempunyai pengharapan. Alkitab bahasa Indonesia mau pakai kata aku akan berharap. Tapi saudara, Alkitab dalam bahasa Inggris semua menerjemahkannya aku mempunyai pengharapan. Jadi kita bacanya pakai kata mempunyai pengharapan. Saya tampilkan bahasa Indonesia supaya saudara jangan bingung. Kok beda? Bukan beda saudara ya. Tapi menurut saya lebih tajam ya. Yuk kita baca dulu saudara. Jelas ada perintah Tuhan akan hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita baca sama-sama 2, 3. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku mempunyai pengharapan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, dan selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Firman Tuhan mengingatkan ada hal-hal yang saudara justru tiap hari perlu perhatikan. Saya ulangi sekali lagi, tiap hari saudara perlu perhatikan. Karena ini kuncinya. Kalau saudara tuh mau punya kehidupan yang terus punya keyakinan, saya punya pengharapan di dunia ini. Tantangan apapun, pergumulan apapun, saya mempunyai pengharapan. Ada hal yang saudara mesti perhatikan. Kalau saudara nggak perhatikan ini, saudara gampang kehilangan pengharapan. Tapi kalau saudara perhatikan ini, saudara akan mempunyai pengharapan yang luar biasa. Nah, apa yang Tuhan mau kita perhatikan? Boleh nggak kita baca sekali lagi saudara dari kata tak berkesudahan. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, Tuhan mau kita tiap hari itu betul-betul memperhatikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Yang percaya katakan amin. Saudara melihat, oh ada kesetiaan Tuhan loh sementara saya bekerja. Ada kesetiaan Tuhan loh sementara saya dagang. Ada kesetiaan Tuhan loh walaupun saya sementara melakukan pekerjaan di rumah. Dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak kalah penting, bukan stop di itu aja saudara. Dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Rahmatnya ini kasih karunia. Kasih karunia ini salah satu artinya kemampuan yang daripada Allah. Tuhan mau setiap hari saudara itu selalu penuh dengan kemampuan daripada Allah. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena selalu baru tiap pagi artinya begini saudara. Ya, kalau itu seperti tangki motor saudara atau tangki mobil saudara. Habis saudara pakai seharian, itu besok penuh lagi. Itu yang Tuhan mau. Bukan seperti Pertamina mulai dari nol. Kalau Tuhan itu mulai dari 100%. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau setiap pagi saudara bangun. Setiap hari saudara mulai hari lagi. Saudara mengatakan, saya percaya saya punya Tuhan yang setia. Saya percaya saya punya kemampuan Tuhan yang luar biasa. Kok aminnya makin kecil saudara? Ya saya mengajak saudara, karena ini janji Tuhan saudara. Makanya orang yang memperhatikan kesetiaan Tuhan,
Orang yang memperhatikan kemampuan daripada Tuhan, dia tuh nggak akan kekurangan pengharapan. Dia selalu mempunyai pengharapan, saudara. Nah, berhubungan dengan ayat ini, saudara, saya mau menghubungkan dengan tema bulan ini. Nah, bulan ini, saudara, kita dapat tema baru lagi karena kita udah masuk bulan baru, bulan September, saudara. Dan tema kita adalah Rebuild the Church, ya. Artinya, saudara, dalam bahasa Indonesia terus membangun pengertian yang benar tentang gereja, ya, membangun pengertian yang benar tentang gereja. Jadi jangan saudara punya pengertian yang salah tentang gereja atau bergereja. Dan itulah sebabnya saya digerakkan untuk menghubungkan ayat ini dan melihatnya dalam kehidupan bergereja. Tolong tampilkan tema khotbah hari ini. Tema khotbah hari ini adalah apa, saudara? Boleh kita baca sama-sama, 2, 3. Memperhatikan kasih setia Tuhan di gerejanya. Kan Tuhan minta kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Dan saya percaya salah satunya saudara mesti lihat di gerejanya. Dan mari kita mau baca, betul nggak di gerejanya kalau kita bergereja, kita melihat kasih setia Tuhan, bukan kebalikannya. Masih ada orang-orang bergereja tidak melihat kasih setia Tuhan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang saudara kenal. Dulu aktif bergereja, sekarang tidak bergereja. Bukan pindah gereja lain aja, saudara. Udah nggak bergereja, meragukan bergereja. Kenapa, saudara? Karena dia tidak melihat kasih setia Tuhan di gerejanya. Nah, kita mau menemukannya dengan membaca sebuah bagian ayat firman Tuhan. Tolong diklik selanjutnya. Kita mau lihat di Matius, saudara. Matius 16, kita mau baca ayat 15 sampai 18. Dan di ayat ini, untuk pertama kalinya, kita mendengar Yesus mendeklarasikan bahwa dia mau mendirikan gerejanya. Yuk, mari kita baca sama-sama, saudara. Saya berikan aba-aba supaya saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan apa, saudara? Jemaatku. Itu kata lain daripada gereja. Dan saya lebih merasa diberkati dengan pakai kata jemaat daripada pakai kata gereja, saudara. Nanti saya jelaskan kenapa, saudara. Oke, saya mau jelaskan dulu, saudara, tentang ayat ini, ya. Saudara, kalau saudara baca di Alkitab, ya, sebelum ayat ini, Yesus tuh juga lagi ngobrol sama murid-muridnya. Kata mereka ini adalah murid-muridnya, saudara, ya. Nah, sebelum ayat ini, dia tanya sama murid-muridnya, saya mau tahu dong, kamu kan ketemu banyak orang katanya. Coba kamu dengar apa tentang kata orang yang berhubungan dengan saya? Dan murid-muridnya mulai menjawab, oh iya kami dengar katanya Yesus itu sebetulnya Yohanes Pembaptis. Ada lagi yang ngomong, oh iya kami dengar Yesus itu salah seorang nabi. Entah ada yang nyebut nama Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara, setelah itu, nah kita baca 15 ini, Yesus bertanya lagi sama mereka. Nah, sekarang saya nggak mau pendapat orang lain, kata Tuhan. Saya mau pendapat kamu, katanya. Pendapat kamu apa? Coba katakan menurut kamu, siapa sih aku ini? Dan Simon yang memang orang apa ya, orang pemberani. Kalau tipenya tipe dominan atau kolerik, dia tanpa ragu-ragu langsung menjawab. Saya yakin Yesus kamu tuh adalah Mesias. Kata Mesias ini artinya adalah juru selamat. Saya yakin kamu tuh Mesias katanya. Bukan yang lain. Anak Allah yang hidup. Yesus langsung menjawab ayat 17. Saudara. Wow, Simon kamu tuh berbahagia. Kenapa? Kalau kamu tuh sampai bisa yakin saya ini Tuhan dan juru selamat. Itu gak mungkin lahir dari keyakinan kamu sendiri. Gak mungkin. Itu karena Bapa yang di sorga yang membukakan kepadamu. Sama, saudara, kalau hari ini saudara dan saya bisa yakin Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu gak mungkin karena pengertian manusia, gak mungkin.
Tapi karena Bapa di sorga melawat saudara. Dasarnya di mana saudara? Nggak menyingkatkan waktu, saya nggak buka Alkitabnya saudara. Yohanes 3:16. Waktu Yesus datang dibilang apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Jadi Yesus datang sebagai Allah anak karena Allah Bapa yang memberikannya kepada kita. Inilah maksudnya kenapa makanya Yesus bilang, itu karena Bapa di sorga. Nah saudara tolong perhatikan sama-sama dengan saya. Kalau Yesus bermaksud ya dalam percakapan dengan murid-muridnya, bermaksud cuman pengen menemukan murid-muridnya yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Musia 17 ini stop saudara. Nggak ada percakapan lanjutannya. Ya betul kan saudara, karena udah sudah didapatkan jawaban yang benar. Ya, sebagaimana Yesus harapkan mereka memberikan jawaban yang benar, mereka yakin Yesus juru selamat. Ini udah selesai musia saudara. Tapi tiba-tiba muncul ayat 18. Ayat 18 bilang apa saudara? Boleh nggak kita baca sekali lagi saudara? Ayat 18 Yesus bilang apa saudara? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kok tiba-tiba Tuhan nyambung? Kalau secara akal manusia ya, nggak berhubungan langsung, saudara. Nggak berhubungan langsung. Sebelumnya Yesus bicara, kamu yakin nggak aku juru selamat? Tapi setelah itu Yesus bicara, aku akan mendirikan gerejaku. Tapi sebetulnya nyambung. Nah, cuman pertama-tama saudara, saya mau koreksi kalau ada orang yang merasa gini. Oh kalau gitu Yesus mau dirikan gereja di atas dasar Petrus. Makanya kalau gereja Katolik menganggap bahwa Petrus lah pendiri gereja yang pertama saudara. Apalagi Petrus itu arti namanya batu karang. Tapi kalau dilihat bahasa aslinya berbeda saudara. Satu pakai kata Petros, dan saya nggak mau bahas saudara, nggak terlalu penting untuk saudara ngerti ini. Satu pakai kata Petra. Jadi di atas batu karang ini adalah pribadi lain yang ditunjukkan. Tapi Yesus mau pribadi ditunjukkan setelah mereka mengerti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan makanya Tuhan pakai Petrus untuk menjelaskan batu karang ini siapa. Tolong diklik selanjutnya. Kita lihat dalam satu ayat di kitab Petrus. Tuhan pakai Petrus untuk menjelaskan batu karang itu bukan saya loh. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, kemudian ditunjukkanlah sebetulnya batu karang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kenapa di sini Tuhan menghubungkan keyakinan tentang keselamatan dengan gereja didirikan? Di sini Tuhan mau saudara melihat kesetiaan Tuhan dalam menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, Yesus mau tunjukkan, tolong diklik lebih lanjut. Saudara, kita perlu mengerti gini saudara. Yuk baca sama-sama dulu dengan saya sebelum saya jelaskan. 2, 3. Misi Tuhan Yesus ketika ada di dunia tidak berhenti sampai keselamatan. Supaya kita terus mempunyai pengharapan akan pemeliharaan dan penyertaannya yang tidak berkesudahan. Setelah menerima keselamatan, ia mendirikan gereja yang dituntaskan melalui murid-muridnya setelah ia naik ke surga. Memang gereja itu baru kelihatan setelah Yesus naik ke surga. Tapi kalau kita baca ayat tadi jelas Yesus yang mendirikan gereja. Dan kalau saudara ingat tadi ayat itu mengatakan saudara, ketika gereja berdiri, dan makanya nggak mungkin Petrus dasarnya. Pintu alam maut itu melambangkan kehadiran neraka. Tidak akan bisa menguasai kita. Jadi Tuhan tuh betul-betul sangat setia. Setelah dia menyelamatkan kita semua, Yesus melakukan bagian dia. Sekali lagi saya ulangi, Yesus melakukan bagian dia, berarti ada bagian kita saudara. Tapi kalau Yesus nggak melakukan bagiannya dulu, kita nggak bisa melakukan bagian kita. Yesus melakukan bagian untuk memastikan saudara terus tinggal dalam keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Yesus mau saudara setelah menyelamatkan saudara. Nanti ketika saudara meninggalkan dunia, Yesus mau kumpul sama kita semua. Yesus bilang dia berikan rumah, dia siapkan rumah di sorga saudara. Buat kita semua, ada dalam kitab Yohanes ya, kita nggak akan bahas. Jelas di situ Tuhan mengatakan,
Nah, cara itu terjadi, Tuhan bilang, dia dirikan gerejanya. Jadi gerejanya itu menunjukkan kesetiaan Tuhan. Gerejanya itu menunjukkan bahwa lewat gereja Tuhan bekerja. Supaya saudara bukan cuma pernah diselamatkan, tapi selalu mengalami keselamatan Tuhan. Amin, saudara. Karena itu kita mesti bereskan definisi gereja. Ya, walaupun saya sudah sering katakan, saya perlu tampilkan lagi. Tolong tampilkan, saudara. Seringkali itu kita masih punya definisi yang salah tentang gereja, ya, atau konsep yang salah mengenai gereja. Makanya saudara tidak melihat kasih setia Tuhan. Saudara, apa konsep yang salah tentang gereja? Boleh nggak kita baca ya? Sama dengannya saudara bacanya adalah ya. 2, 3. Konsep salah gereja adalah gedung, kegiatan ibadah, nama organisasi, dan lain sebagainya seperti kegiatan sosial. Seringkali saudara kita punya konsep salah tentang gereja, kita pikir gereja itu sama dengan gedung. Makanya saudara datang ke tempat ini, saudara bilang gini, saya mau ke gereja. Sebetulnya salah. Saudara mau ke gedung gereja. Saya mau ikutin gereja, ada yang ngomong gitu. Sebetulnya saudara mau ikutin kegiatan ibadah. Makanya hari ini juga saudara banyak orang Kristen gak bertumbuh karena merasa perlu bergabung dengan nama organisasi yang terkenal. Kalau saudara mau nama organisasi gereja terkenal, saudara salah bergabung dengan GPKDI. Gereja kita kan GPKDI, kalau saudara belum tahu lengkapnya itu ditampilkan Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Saya suka bercanda saudara, gereja pengacau kegelapan di Indonesia. Kita hadir untuk mengacaukan kegelapan di Indonesia, amin saudara. Saudara, ya cuman 80-an gereja, yang gereja itu ribuan loh, belasan ribu loh. Enak kan gabung ke gereja itu. Ya walaupun gereja ini lagi bangun yang puluhan miliar, tapi gereja itu lagi bangun yang ratusan miliar. Nah, makanya kita nggak bertumbuh karena kita merasa saya itu betul-betul jadi Kristen kalau kita tuh bergabung dengan gereja yang besar, gereja yang kuat. Dalam arti cuman gedung, kegiatan, kalau ibadahnya ini mah kalah hebat, ini cuma 4 pemain, kalau gereja itu orkestra katanya saudara. Tapi apakah saudara ikut orkestra hidup saudara akan diubahkan? Diubahkan nggak saudara? Belum tentu, bahkan kemungkinan tidak. Saudara cuma telinganya enak dengar musiknya, tapi saudara nggak rasakan jamahan daripada lawatan Tuhan sementara memuji Tuhan. Makanya supaya kita ngalami, bener loh, dalam bergereja saya ngalami kasih setia Tuhan. Sekarang kita lihat definisi gereja, tolong diklik. Saudara, tentu definisi ini saya yang susun ya, tapi berdasarkan semua informasi yang ada di firman Tuhan. Kalau saudara menemukan ada orang sedikit berbeda, tapi saudara akan lihat esensinya sama, intinya sama. Saudara. Gereja tuh ini, waktu Tuhan dirikan gereja, Tuhan dirikan ini saudara. Baca sama-sama dengan saya, 2, 3. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan karena menerima karya keselamatannya, bersekutu untuk bertumbuh semakin serupa Kristus, mengalahkan pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, dan memperlebar kerajaannya. Makanya saudara lagu sekolah minggu aja benar saudara. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Bukalah pintu dan lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja. Saudara, itu yang benar soal gereja. Dan lihat nggak kasih setia Tuhan, saudara. Gereja itu terbentuk karena ada orang-orang yang dipanggil. Gereja itu nggak bisa dibentuk dengan orang yang belum diselamatkan, nggak bisa. Tapi orang yang belum diselamatkan bisa datang ke gereja dan dilawat untuk diselamatkan. Tapi gereja itu orang-orang udah diselamatkan. Dan Tuhan nggak mau stop. Tuhan bilang itu mereka bersekutu, dipersatukan untuk ngapain, saudara? Bertumbuh dengan standar yang luar biasa, semakin serupa Kristus. Mengalahkan apa saudara? Boleh katakan sama-sama, mengalahkan apa saudara? Pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan pengen membuat kita jadi baik atau jadi buruk saudara? Jadi buruk. Kita mesti kalahkan dan kita bisa kalahkan kalau kita sebagai gereja. Dan memperlebar kerajaannya. Makanya sampai Tuhan janji, ketika satu orang diselamatkan di rumah, seluruh keluarga diselamatkan. Saudara sudah melihat kan?
Saudara mungkin orang pertama diselamatkan di keluarga saudara. Sekarang semua keluarga saudara, anak, ya, orang tua, kakak, adik mulai mengalami keselamatan daripada Tuhan. Yang sudah mengalami boleh katakan amin. Kan luar biasa kan saudara. Lebih senang lihat keluarga diselamatkan atau jadi penjahat? Lebih senang melihat keluarga diselamatkan atau menjadi penjahat saudara? Keluarganya diselamatkan. Makanya kalau gereja itu sebetulnya kita melihat kasih setia Tuhan. Makanya definisi gereja gak boleh salah saudara. Gereja bukan gedung. Kita bersyukur punya gedung saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan kasih visi gereja kita punya gedung yang akan dinamain Blessing Community Center. Gereja di mana menjadi pusat kehidupan masyarakat yang jadi berkat. Tapi gereja bukan gedung. Gereja bukan kegiatan ibadahnya. Gereja itu orang-orangnya. Yang akan mengalahkan pekerjaan kuasa kegelapan dan bahkan memperlebar kerajaan Tuhan. Amin saudara. Makanya sebagai penutup khotbah hari ini saudara. Ya, walaupun penutup belum selesai dalam 5 menit ya. Mudah-mudahan sekitar 10-12 menit saya mau menjelaskan, tolong diklik. Bagaimana kita memperhatikan. Maksud kata memperhatikan ini saudara maksudnya, saudara menyaksikan loh. Dan saudara mengalami, benar, saya bergereja mengalami kasih setia Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Ada 3 langkah sederhana yang hari ini Tuhan mau ingatkan. Saya bilang Tuhan mau ingatkan lagi, saudara udah tahu kok. Yang pertama saudara, tolong diklik. Katakan sama-sama pendeknya, berkumpul untuk bertumbuh. 2, 3. Berkumpul untuk bertumbuh. Lengkapnya apa saudara? 2, 3. Berkumpul untuk diperlengkapi dalam bertumbuh. Nah, kita kalau jadi gereja, kumpul tuh jangan pengen punya wadah sosial. Pengen punya temen. Apalagi kan bagus Pak John, temennya saudara seiman. Jadi bener. Nggak salah itu saudara. Tapi kita ngumpul bukan cuma punya temen. Kita ngumpul, enak juga sih kalau gabung sama gereja, apalagi lagi susah, ada dana bantuan. Memang di gereja kita harus saling membantu. Tapi saudara, Tuhan mau saudara bukan menjadi orang-orang yang terus dibantu. Saudara menjadi orang-orang yang memberkati. Makanya saudara gak boleh semangatnya itu. Saudara harus berkumpul, saudara hadir di doa. Saudara hadir di komit. Saudara hadir di ibadah raya, saudara bilang karena saya mau bertumbuh. Amin saudara. Semangat kita harus begitu, saya mau bertumbuh. Bukan sekedar dapat teman, sekedar dapat bantuan saudara. Nah tapi kenapa banyak orang Kristen gak bertumbuh saudara? Memang ini uniknya saudara. Ya. Dalam bertumbuh kita baca penjelasannya. 2, 3. Melalui jawatan kepemimpinan yang Tuhan beri, kita rindu diperlengkapi untuk bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya bahas dulu bagian keduanya saudara. Kalau tanya tingkat pertumbuhan yang benar seperti apa? Seperti ini saudara. Saudara imannya satu ya, satu dengan Tuhan. Saudara pengetahuannya benar tentang Tuhan. Jangan ada orang ngajari Yesus bukan juru selamat, saudara percaya. Saudara secara rohani semakin dewasa, karakter saudara ada. Dan saudara mau ambil tanggung jawab untuk melayani orang lain. Dewasa itu pasti satu cirinya, saudara bersedia melayani orang lain. Dan akhirnya semakin sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tapi sekarang saya mau balas bagian A-nya. Makanya kita tuh seringkali gak berkumpul untuk bertumbuh. Malah ada yang gak mau berkumpul lagi untuk bertumbuh. Karena apa saudara? Ini melalui jawatan kepemimpinan yang Tuhan beri. Nah kepemimpin yang Tuhan beri di gereja itu malaikat atau manusia? Manusia. Ada gak manusia yang udah sempurna? Gak ada. Saya pernah kenal seseorang, tapi udah lama sekali saudara, saya pernah cerita. Waktu dia ada di gereja ini, dia bilang tuh udah gereja ke-7 dia pindah. Memang kita masih bisa pindah gereja dengan alasan yang ada saudara. Tapi kemudian dia pindah gereja lagi saudara. Jadi yang saya tahu ya, dia udah gereja ke-8, saya nggak tahu lagi sekarang udah keberapa saudara. Tapi saudara selalu dia kritik kekurangannya. Saya ke gereja itu saya sebel. Pendetanya kayak gini. Saya ke gereja itu saya sebel. Istri gembalanya saya gini. Saya ke gereja itu saya sebel, pelayannya kayak gini. Ketua departemen gini. Udah pokoknya tiap gereja tuh yang dia cuma lihat kekurangan. Masalahnya saudara, semua gereja dipimpin oleh manusia. Berarti semua gereja akan ada kekurangan. Nah mau nggak saudara belajar menerima ya?
Tentu kita tidak setuju pemimpin yang terus mau tinggal dalam kekurangan dan dosa. Tapi saudara, di Alkitab juga Tuhan tuh sengaja lo mencatat saudara, Daud yang dipuji sebagai orang yang katanya berkenan di mata Tuhan, dosanya seabrek-abrek, orang bilang dosanya mengerikan. Salah satunya merancang dibunuhnya suami dari istri yang diajak berzina. Bayangin saudara, masih disebut sebagai saudara sama Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan. Bukan Tuhan tuh kompromi dosa, bukan. Tapi Tuhan menghargai orang yang berdosa mau bertobat. Yang mengerti katakan amin. Makanya yuk saya mau ajak saudara. Karena saya menemukan banyak orang gak mau lagi berkumpul untuk bertumbuh di gereja. Karena apa saudara? Melihat manusianya. Saudara semakin lihat saya, saudara akan juga menemukan kekurangan saya. Nah tinggal saudara punya pilihan. Waktu ketemu kekurangan Pak John, gue gak mau ke gereja ini lagi. Tapi saya punya berita buruk. Ke gereja manapun, pasti saudara lihat kekurangan pemimpinnya. Tinggal saudara mau gini gak? Saya berkumpul untuk bertumbuh. Dan mesti ingat, pemimpinnya juga masih perlu bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, yang tidak kalah penting, supaya saudara lihat terus kasih setia Tuhan ya, dalam bergereja. Katakan sama-sama, 2, 3, berkumpul untuk melayani pertumbuhan bersama. Tuhan gak mau stop saudara bertumbuh. Tapi saudara mulai pengen melayani yang lain untuk bertumbuh bersama. Karena saudara, Tuhan tuh mau kita lakukan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri. Dan kita bisa perlu saling dengan yang lain. Saudara sebetulnya, saudara tuh kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara gak mungkin gak bisa melayani. Minimal, saudara bisa memberikan kesaksian. Tadi pagi saudara, saya sedikit mendorong atau dalam tanda kutip memaksa seseorang yang paling gak berani ngomong depan orang banyak, tapi dia punya kesaksian. Karena dia cuma ibadah pagi saudara, yuk kita saksikan cuma 2 menitan saudara. Kesaksian dia yang kiranya juga boleh memberkati saudara. Dia belajar melayani dengan memberikan kesaksiannya. Ya tolong bisa ditampilkan. Dia juga suka jadi. Boleh ceritain nggak 3 bulan yang lalu itu kamu menemukan apa yang pasti kabar gak menyenangkan? Kalau perempuan kan ada hormonnya, maksudnya kalau datang bulan itu kan sebulan sekali gitu. Nah saya itu sebulan itu datang 2 kali. Dan selama 2 bulan kayaknya nggak bener nih gitu. Akhirnya saya beraniin diri awal Agustus saya ke dokter. Dan pas ke dokter, dokter bilang dia menemukan di perut saya sebelah kiri ada kista. Kistanya itu udah 3,5 cm. Oke. Jadi yang saya tahu itu kalau kista itu biasanya harus dioperasi. Karena mama saya dulu pernah kista juga. Kistanya udah 10 sentian, dia harus operasi. Terus adik saya yang ketiga juga pernah kista, tapi dia diangkatnya pas lagi lahiran gitu loh. Nah, saya pikir, wah ini saya harus operasi juga nih gitu loh, 3,5 cm gitu loh. Tapi kemudian kan kamu menceritakan, nah ini saudara kita saling melayani juga. Novi ini rajin mengikuti doa malam kita yang kita namakan Encounter Night lewat Zoom. Jadi saudara Novi nggak pernah datang ke sini ya, mungkin pernah sekali 2 kali lah pas mungkin pelayanan, tapi kebanyakan dia ikutin lewat Zoom. Nah, coba ceritakan apa yang terjadi waktu kita lagi doa bersama, apa yang terjadi yang kamu digerakkan untuk lakukan. Itu mungkin tepatnya 3 minggu kemarin itu pas Kojon lagi khotbah ya yang di Encounter Net. Nah, saya waktu pas ditantang, maksudnya doakan, maksudnya tentang kesembuhan ya kan. Kojon tumpang tangan di bar, saya di rumah, saya tumpangin tangan saya di bagian sakit saya. Terus saya coba berdoa juga. Ya waktu itu belum ada perubahan ya, Bojon ya. Nah setelah minggu kedepannya, setelah saya selesai latihan singer, hari Sabtu saya harus ke dokter. Dan pas saya ke dokter, Ciawin tahu ya saya ke dokter. Pas dokter periksa saya, ya puji Tuhan dokter cari-cari gitu loh. Ini kok nggak ada ya, nggak nemuin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Dan terus tadinya juga dia nggak percaya, jadi dia periksa 2 kali. Pas periksa 2 kali ternyata benar tidak ada kistanya lagi gitu. Oke, terima kasih. Jadi saudara sebetulnya saudara bisa melayani ya. Kalau saudara ikut Tuhan, pasti hidup saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ceritain aja saudara. Kalau saudara nggak berani, kasih tahu Ribka, nanti dia bantuin.
Tanya jawab modelnya seperti saya, saudara. Nah begitu tanya jawab, bawel juga saudara ternyata. Tapi kita mulai melayani. Jadi jangan datang cuman, saya terima apa ya? Ada nggak yang saya bisa berkati saudara seiman? Bukankah ini akan memotivasi saudara yang sedang bergumul dengan sakit? Kalau Tuhan bisa sembuhkan dia, Tuhan bisa sembuhkan saudara juga. Amin saudara? Ya. Dan bukan Pak John loh yang nyembuhin loh saudara. Itu cuma kebetulan saya yang doa aja. Jangan, Pak John yang doain. Kalau gitu mesti tangannya Pak John yang doain. Enggak saudara. Yesus yang sembuhin. Saya cuma ikut mendoakan saudara ya. Bahkan saya tidak tumpang tangan langsung. Saya cuma digerakkan waktu itu saudara ya. Yuk, kok Tuhan menggerakkan doa buat kesembuhan. Di rumah-rumah yang sakit tumpang tangan. Yang hadir onsite tumpang tangan. Ayo saudara. Coba kita tuh jangan berkumpul cuma jadi penerima. Saya bisa jadi berkat nggak ya melayani ya? Dan makanya kenapa ada komit? Komit itu sarana saudara belajar melayani. Saudara ikut sharing firman, saudara ikut mendoakan saudara seiman, saudara ikut saling tolong menolong dengan saudara seiman. Bahkan kalau saudara punya suara yang baik, saudara mungkin belum siap mimpin pujian depan, nyanyi depan, saudara bisa lakukan di komit saudara. Bisa main musik sedikit saudara yang cukup lumayan ya, jangan asal genjreng orang bilang saudara. Saudara bisa mulai melayani, ada banyak hal saudara. Saudara kalau saudara tidak mau melayani untuk bertumbuh bersama, kita tidak akan mengalami kasih setia Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Apa yang kita tabur, kita akan, kalau saudara mau menabur, menolong orang lain bertumbuh, saudara akan semakin bertumbuh. Nah tapi ada ketiga yang terakhir yang tidak kalah penting. Kalau kita mau alami terus kasih setia Tuhan, yuk dalam berkumpul perlu apa saudara? Katakan sama-sama 2, 3. Berkumpul dengan kerelaan berkorban. Kenapa di perkumpulan orang bisa ribut? Karena nggak ada kerelaan berkorban. Saudara. Yesus bilang orang yang mau ikut Yesus tuh mesti seperti apa saudara? Kita baca ayat yang terakhir ya. Lukas 9 ayat 23 ayat yang terakhir. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara harus mau memikul salib. Itu salah satu arti utamanya kerelaan berkorban. Katakan sama-sama 2, 3. Kerelaan berkorban. Saudara gak perlu pikul salib. Saudara lihat di Brasil, saudara lihat di Filipina. Ada orang yang pengen ngalami dicambuk waktu Paskah. Ada orang yang ngangkat kayu salib yang tidak seberat Yesus. Supaya pernah ngalami katanya mikul salib saudara. Ada orang disalib untuk beberapa menit. Karena Yesus itu sekitar 6 jam loh saudara. Kalau berapa menit itu belum seperti Yesus. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau saudara. Gereja itu akan semakin melihat kasih karunia Tuhan. Kalau saudara berkumpul dengan kerelaan berkorban. Karena sebetulnya saudara, kalau nggak ada kerelaan berkorban, saudara nggak akan sakit dikit alasan kalau bisa nggak ibadah. Saya bukan katakan bahwa saudara cari-cari alasan, tapi ada orang tuh cuma cari-cari alasan saudara. Makanya yuk kita baca pernyataan terakhir saudara. Tolong diklik. Yuk, 2 dari kata perkumpulan, 2, 3. Perkumpulan akan menjadi seperti yang Yesus mau ketika kita melakukannya dengan kerelaan berkorban dalam dana, dan waktu yang Tuhan berikan. Saudara tidak akan bisa menikmati ibadah bersama, berkomit bersama, kalau saudara nggak mau berkorban tenaga. Karena perlu tenaga kan untuk saudara datang kan. Kalau saudara nggak mau berkorban dana, kan dalam ibadah bersama-sama ditantang untuk memberikan persembahan. Saudara mau kumpul di komit, saudara mungkin harus keluar uang bensin naik motor saudara. Atau saudara mungkin naik ojek, naik becak, barangkali di sini mulai ada becak lagi saudara. Saudara bayar ongkos dan waktu. Tapi saudara saya percaya ya, Tuhan bilang apa yang kita tabur sekali lagi adalah yang akan kita tuai. Kalau saudara tabur tenaga saudara, dana saudara, waktu saudara untuk tetap beribadah dengan baik, saya percaya saudara akan bertumbuh dengan dahsyat dan luar biasa. Yuk hari ini saya tidak mau panjangkan firman Tuhan, pemain musik boleh kembali. Saudara, gereja ada untuk kita melihat kasih setia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara, gereja semakin kita nikmati kalau kita responin. Kalau berkumpul, mari kita mau bertumbuh. Ya. Kalau kita berkumpul, kita mau lakukan saling melayani untuk bertumbuh bersama.
Dan kalau kita berkumpul, jangan pengennya apa yang gue bisa terima. Apa yang saya bisa tabur untuk bertumbuh bersama-sama. Dan saya percaya saudara akan semakin menghayati kasih setia Tuhan di dalam gereja.